Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus ya, atau sin. Jadi nanti ada dua rumus utama. Rumus 1 itu yang sebagai rumus jumlah ya, karena tanda penghubungnya plus, dan nanti rumus kedua yang selisih, yaitu yang menggunakan ini ya, tanda min atau kurang. Jadi rumus jumlahnya adalah sin ketika dalam kurung alfa ditambah beta, nanti hasilnya adalah sin A cos beta ya, sin A cos beta. Kemudian kalau yang di dalam kurung itu tanda operasinya plus atau penjumlahan, maka nanti tanda operasi untuk yang ruas kanan juga sama, yaitu penjumlahan. Kemudian untuk yang setelah tanda plus itu hanya tinggal membalik saja. Jadi kalau yang ini sin A cos beta, kalau yang ini dibalik, yang tadinya sin jadi cos ini ya, yang kemudian tadinya cos jadi sin. Jadi hanya membalik saja. Sin A cos beta terus dibalik cos A sin beta ya. Ini rumus yang harus kalian hafal kalau bisa ya, untuk materi di matematika minat kelas 11. Kemudian untuk yang kedua, jika yang di sini ya min atau kurang, maka nanti tanda operasi di sebelah kanan juga kurang. Untuk ininya sama ya, sin A cos beta, cos A sin betanya sama. Jadi intinya perbedaan rumus nomor 1 dengan rumus nomor 2 adalah ketika tandanya plus nanti yang kanan plus, begitu juga ketika min yang kanan juga min ya. Saya yakin ini nggak begitu bermasalah. Kemudian kita langsung menuju ke materi ini ya. Kita akan menghitung materi sinus ya, sehingga kita harus paham nilai sin ya pada sudut-sudut istimewa ya. Ini mengulang di kelas 10. Sin 0 derajat tentu kita tahu berapa? 0. Kemudian sin 30 berarti nilainya setengah. Sin 45 berarti setengah akar 2. Kemudian sin 60 kita tuliskan di atas ya, yaitu setengah akar 3. Dan yang terakhir sin 90 tentu nanti nilainya 1 ya. Ini konsep dasar atau rumus utama yang harus kalian pahami agar bisa mengerjakan kelima latihan soal ini ya. Kita langsung mulai ke soal yang pertama. Sin 15. Jadi kalau kita perhatikan dari 30 ke 45 itu kan naik 15 derajat ya. Begitu juga dari 45 ke 60 naik 15 derajat. Jadi untuk yang 0 ke 30 kok nggak lewat 15 ya. Karena secara teori 15 itu bukan sudut istimewa. Tapi dengan rumus jumlah dan selisih ini kita nanti bisa tahu bahwasanya nilai sin 15 bisa kita cari ya. Di sini sin 15 bisa kamu ubah dalam bentuk penjumlahan ya boleh, pengurangan ya boleh. Cuma tentu kalau kita perhatikan angka yang di sini, angkanya kan lebih dari 15 semua ya. Untuk yang mulai dari 30 sampai 90. Otomatis kita nggak mungkin pakai penjumlahan, karena kalau dijumlah ya nanti semakin besar. Otomatis kita pakai yang mana? Pakai yang pengurangan. Nah, pengurangan di sini nanti saya sampaikan dua cara, yaitu yang pertama kalau misalkan pakai 45 dengan 30 atau yang pakai 60 dengan 45 ya. Nanti akan kita buktikan itu nilainya sama persis ya. Oke, sekarang saya menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu kita peroleh 15 itu dari yang 45 dikurangi ya yang 30. Nanti akan saya bahas juga yang kedua, yaitu kalau yang kita menghitung dengan 60 dikurangi 45 ya gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk yang sin 45 dikurangi 30. Berarti menggunakan ini sin cos, berarti sin 45 cos 30 dikurang ya. Hati-hati karena di sini operasinya pengurangan, nanti di sini juga kurang. Dikurangi dibalik, yang tadinya sin jadi cos 45 derajat
kali sin 30 derajat. Oke ya, karena di sini ada cos, itu berarti kita harus tahu nilai cos juga. Nilai cos berarti di sini cos 30 ya. Kalau cos saya pakai warna merah, cos 30 ada yang tahu? Setengah akar 3 ya. Jadi ini harus paham betul nilai-nilai yang materi di kelas 10. Kalau lupa ya otomatis nanti salah ya. Kemudian ada cos 45 juga. Cos 45, nah ini sama dengan yang sin. Jadi nanti cos 45 juga setengah akar 2 ya. Jadi nanti sin 45 berarti setengah akar 2 kali cos 30 tadi ya, ini cos 30 adalah setengah akar 3 dikurangi cos 45 seperti tadi setengah akar 2 dikali sin 30. Nah, sin 30 ini ya, yaitu nilainya setengah. Kemudian ini bisa kita hitung. Ya, kalau mengalihkan seperti ini artinya yang pecahan kali pecahan, kemudian yang di dalam akar kali yang di dalam akar. Berarti nanti setengah kali setengah seperempat. Akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 dikurangi. Ya, ini nggak ada akarnya berarti tetap nanti setengah kali setengah saja. Yaitu seperempat, kemudian masih ada akar 2. Biasanya kalau di materi rumus jumlah dan selisih, ketika sampai di bentuk seperti ini, itu belum selesai ya. Artinya sudah betul nilainya, cuma belum selesai. Artinya masih bisa kita keluarkan, yaitu dengan sifat distributif. Nanti yang ini kan sama-sama ada unsur seperempatnya ya. Seperempatnya kita taruh di luar kurung, kemudian yang dikurung adalah akar 6 min akar 2. Nah, ini nilai akhir dari nilai dari sin 15 derajat. Oke, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan mencoba dengan alternatif yang kedua. Jadi kalau misalkan temanmu mengerjakan dengan 60 derajat dikurangi yang 45 derajat ya. Berarti nanti sama. Kita hitung sin 60 derajat kali ya cos 45 derajat ya, min berarti seperti tadi dikurangi, nanti dibalik cos 60 derajat kali sin ya, sin yang 45. Nah ini ya 45. Nah di sini karena kita bertemu dengan cos 60 derajat, berarti kita kembali lagi ke cos 60 derajat. Nah di sini ya cos 60 derajat berarti nanti harus kita ingat nilainya adalah setengah. Ya ini yang warna merah cos 60 derajat nilainya setengah. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3 dikalikan cos 45 setengah akar 2 dikurangi cos 60 tadi ini ya, cos 60 nilainya setengah dikalikan sin 45 setengah akar 2. Nah ini kalau kalian kalikan ya, nanti ya jadinya seperempat akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Nah, seperti ini persis. Ya kan? Seperti ini persis. Sehingga nanti ya otomatis hasil dari sin 60 derajat dikurangi 45 sama dengan yang ini. Yaitu seperempatnya dikeluarkan, akar 6 min akar 2. Kemudian untuk yang B, sin 75. Berarti nanti kita cari dari nilai-nilai sudut istimewa yang kalau dijumlah atau dikurangi menghasilkan 75. Ya, tentu langsung kalian pikirkan, oh ini aja ya yang mudah. Nah, 30 sama 45. Berarti nanti ini bisa kita hitung sebagai sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi sebetulnya untuk yang A dengan B ini sangat mirip. Jadi kan perbedaannya hanya pada tanda operasinya. Yaitu kalau di atas itu min, yang bawah itu plus. Berarti gimana nanti rumusnya? Ya seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau hanya berbeda tanda plus, nanti sebelah kanan ini ya, yang warna merah tadi yang mula-mula soal nomor 1 min, ya untuk soal nomor 2 ganti plus saja. Nanti seperti itu cara ngitungnya. Ya ganti plus. Nanti yang ini juga kita ganti dengan plus. Berarti soal nomor
D bisa kita jawab dengan mengganti ya soal yang A dengan tanda plus. Nah, berarti ya jawaban akhirnya sama dengan yang tadi, hanya berbeda tanda untuk yang tengahnya, yaitu sin 75 derajat sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Ya, kalau tadi sin 15 itu kurang, kalau sin 75 plus. Tapi secara bentuk angka-angkanya sama. Kemudian kita lanjutkan untuk membahas yang bagian C. Kalau kita hitung secara nilai, ya, sin 48 kali cos 12 tambah cos 48 kali sin 12. Padahal masing-masing ini sin 48 kita nggak tahu, cos 12 juga nggak tahu, ya. Jadi semua nilai di sini, keempat unsur ini kita nggak ada yang tahu nilainya. Nah, terus bagaimana Pak cara mengerjakannya? Kita perhatikan saja bentuknya. Ini kan sin, cos, sin. Berarti apa? Oh, ini rumus. Nah, kalau di tengahnya jumlah, rumus jumlah sudut pada sinus. Nah, ini tadi, ya. Ini kan seperti yang rumus nomor 1 yang ini, ya. Sin, cos, cos, sin, ya. Tanda operasinya plus. Berarti ini sama saja seperti rumus yang nomor 1 tapi yang sebelah kanan ini, ya. Berarti kalau kita tuliskan, oh berarti seperti rumus yang kanan, ini nanti sebagai alfa, ini beta, ya. Ini 48 itu sebagai alfa, 12 itu sebagai beta. Berarti gimana nanti? Ya, ini kan rumus yang tanda operasinya sama dengan. Artinya, kalau kita ingin mencari rumus yang kiri, bisa kita ubah jadi yang kanan. Begitu sebaliknya, kalau kita menemui bentuk seperti yang kanan, bisa kita ubah juga jadi bentuk yang kiri, ya. Yang penting bentuknya sama. Oh, berarti karena ini rumus bentuk yang kanan, bisa kita ubah dalam bentuk yang kiri, yaitu sin dalam kurung alfa plus beta. Alfanya berapa? 48. Ditambah betanya berapa? 12 derajat. Berarti 48 tambah 12 berapa? Sin 60 derajat. Oh, begitu, ya. Ternyata mudah ya kalau kita paham bentuk-bentuk rumus yang penjumlahan sinus. Ternyata meskipun tadi kita nggak tahu keempat unsur ini, ternyata rumus ini sama saja sin 60. Sin 60 berapa ya? Tinggal tadi eksekusi yang terakhir. Nah, ini ya. Sin 60 yang warna orange, yaitu setengah akar 3. Gitu ya. Itu manfaatnya kalau kita paham rumus jumlah dan selisih pada sinus. Begitu juga untuk yang D, ya. Ini hanya mengubah tanda kurang saja. Berarti apa nanti jadinya rumus yang D? Rumus yang D jadinya menjadi sin dalam kurung. Ini alfanya berarti yang 50 derajat. Kemudian betanya yang berapa? Betanya yang 5 derajat. Berarti alfa min beta. Alfanya 50 derajat dikurangi betanya 5 derajat. Jadi meskipun kita nggak tahu sin 50, cos 5, cos 50, sin 5, kita bisa tahu dengan rumus selisih sudut pada sinus, yaitu nanti jadi sin 45 derajat. Berapakah nilai sin 45? Ini tadi, yaitu setengah akar 2. Kemudian untuk yang E, nah ini soalnya selevel lebih tinggi daripada yang A, B, C, D, ya. Jadi ada keterangan sin alfa sama dengan 3/5 dan cos beta sama dengan 12/13 dengan keterangan alfa dan beta sudut lancip. Tentukan nilai dari sin alfa plus beta. Berarti dari rumus yang nomor 1 tadi, ya, rumus yang ini, berarti kita tahu kalau ada sin alfa plus beta, ya, nanti bisa kita ubah jadi, nah ini, sin alfa kali cos beta ditambah, ya, kalau ditambah, nanti yang ruas kanan juga ditambah. Cos alfa kali sin beta. Nah, di sini kita nggak tahu berapa nilai alfa, berapa nilai beta, kita nggak tahu, ya. Nggak ada informasi itu di soal.
diketahuinya hanya sin alfa dan cos beta. Berarti kita hanya tahu ini, sin alfa, cos beta. Padahal untuk menjawab sin alfa plus beta, kita harus tahu juga berapa nilai cos alfa, berapa nilai sin beta. Nah, terus bagaimana caranya, Pak? Caranya paling mudah, salah satunya dengan melukiskan segitiga siku-sikunya, ya. Jadi, kita lukiskan kasus pada alfa dan pada beta. Nanti kurang lebih segitiga yang terbentuk jadi seperti ini. Segitiga yang memuat alfa dan yang bawah segitiga yang memuat beta, ya. Tentu di sini karena trigonometri harus kaitan dengan segitiga siku-siku. Ya, ini kalau kasusnya mencari cos alfa dan nanti sin beta. Di sini yang kita tahu sin itu kan singkatannya depan per miring. Tadi sin alfa ini kan ketemunya 3/5 ya. Berarti depannya alfa, di sini 3, miringnya 5. Ya, silahkan kalian pakai Pitagoras untuk mencari sisi yang ini. Tapi saya yakin kalian biasanya sudah hafal triple Pitagoras pada materi di SMP, yaitu ketika nanti sini ada 3, sini 5, tentu nanti di sini 4. Ya, cara mencarinya bagi yang misalkan masih kesulitan mencari yang ini, berarti akar dari yang sisi miring kuadrat 5 kuadrat dikurangi yang sisi yang lainnya yaitu 3 kuadrat. Berarti nanti di sini 25 ya dikurangi 9, nanti ketemu akar 16, maka ketemunya 4. Nah, ini proses untuk mencari sisi yang belum diketahui. Begitupun untuk segitiga yang kedua, nanti kita bisa mencarinya cos beta. Cos itu harus kita tahu adalah samping per miring. Ya, sami, biasanya singkatannya sami. Berarti dari sudut beta, sampingnya adalah nanti 12, ini ya, sampingnya berarti yang bawah, 12, miringnya 13. Berarti nanti sama dengan yang kasus seperti yang di atas, dengan Pitagoras nanti akan kalian temukan panjang sisi yang depan ini nilainya adalah 5. Kemudian, berarti kita harus mencari cos, ya yang atas, cos alfa, dan juga nanti nyari yang bawah, yaitu sin beta. Cos alfa, cos itu sami ya, samping per miring, berarti 4/5. Kemudian untuk yang beta, sin seperti tadi depan per miring, depannya 5, miringnya 13, berarti 5/13. Berarti tinggal kita masukkan ke sini, sin alfa tadi ketemunya 3/5 kali cos beta 12/13 ditambah cos alfa. Nah, ini tadi ya sudah kita temukan nilainya adalah 4/5 dikalikan sin beta. Ya, ini tadi sin beta 5/13. Kemudian ini bisa kita lanjut 3/5 kali 12/13 ya. Atas kali atas, bawah kali bawah, nanti kita ketemu 36/65 ditambah ini atas kali atas berarti 4 kali 5 20 per yang bawah sama 65. Tinggal hasil akhirnya berapa? Ya 36 tambah 20 ketemunya 56/65. Itulah hasil dari sin alfa plus beta. Sedikit tambahan untuk soal yang tadi, ya di sini ada keterangan alfa dan beta itu adalah sudut lancip. Nah ini ya sudut lancip, artinya ketika nanti kasusnya A, alfa dan beta itu lancip, berarti kan nilai sinnya harus positif. Nah tadi ya nilai sinnya positif, nilai cosnya juga positif. Sehingga kamu harus jeli. Kalau misal saja tadi kasusnya alfanya misalkan tumpul ya, alfa kok tumpul, berarti hati-hati nanti di sini cos alfa ya. Cosnya memang nilainya 4/5, tapi harus diperhatikan nilai sudutnya tumpul. Berarti nanti tumpul itu kan di kuadran 2. Berarti cosnya nanti di sini harus negatif ya, karena cos di kuadran 2 negatif. Jadi harus jeli di situ. Cuma kalau di sini ya keterangannya lancip, kita aman. Lancip itu kan di kuadran 1. Berarti semua
unsur, baik itu sin, cos maupun tan, semuanya positif. Jadi nggak ada masalah ya. Cuma harus hati-hati kalau di sininya kasusnya tumpul atau misalkan ada keterangan alfa dan betanya di antara 180 sampai 270. Nah, itu kuadran 3 juga sama. Ya, intinya harus jeli di masalah keterangan di sini, lancip atau tumpul atau yang lainnya. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, ini ada 5 buah latihan soal yang kalian coba dengan rumus, jumlah, dan selisih dua sudut, khususnya di materi sinus. Jadi konsep dan caranya persis sama ya dengan yang latihan tadi sudah saya bahas. Ini tinggal kalian adopsi saja caranya. Angkanya saya ganti sedikit gitu ya untuk mengetes atau menguji seberapa paham kalian dengan materi yang tadi saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu dulu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.